Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Manajemen Data dan Informasi. Kita masuk ke pertemuan 10 yang membahas tentang Big Data. Ada apa saja di dalam pembahasan Big Data? Berikut pokok bahasan. Yang pertama tentang pengantar Big Data, berikutnya 3 dimensi analitik, kemudian perbedaan antara bisnis intelijen dan analitik, kemudian kerangka kerja platform analitik. Kita mulai dengan pengantar Big Data. Analitik Big Data merupakan seperangkat metode, kemudian proses, dan disiplin analitik berkemampuan komputer dalam mengekstraksi dan mengubah data mentah menjadi sebuah wawasan, kemudian menjadi sebuah penemuan baru, serta pengetahuan yang bermakna yang dapat membantu membuat keputusan yang lebih efektif. Big Data dikenal dengan 3 atribut utamanya, ya, yaitu ada volume, kecepatan, dan variasi. Volume di sini berarti volume besar data yang dikumpulkan dan disimpan oleh masyarakat digital, ya. Kemudian kecepatan di sini didapat dari data yang dihasilkan oleh konsumen, kemudian perangkat pintar, sensor, dan komputer. Sedangkan untuk variasi, di sini berbagai format data yang di hampir setiap industri mencakup berbagai data dari teks hingga gambar, format web, serta multimedia. IDC memprediksi bahwa volume data di seluruh dunia akan meningkat sebesar 50 kali dari tahun 2010 hingga 2020. Volume data dunia akan mencapai 40 byte zeta. Perusahaan memperkirakan bahwa pada tahun 2020, 85% dari semua data ini akan menjadi jenis dan format data baru. Akan ada pertumbuhan 15 kali dalam data yang dihasilkan mesin di tahun 2020. Gagasan tentang semua perangkat dan peralatan menghasilkan data yang telah mengarah pada gagasan IoT, ya, di mana semua perangkat berkomunikasi secara bebas satu sama lain serta ke aplikasi lain tentunya melalui internet. McKinsey dan Company memprediksi bahwa pada tahun 2020 Big Data akan menjadi salah satu dari 5 pengubah permainan dalam ekonomi AS dan sepertiga dari data dunia akan dihasilkan di AS. Mengingat meningkatnya volume data dan permintaan atau akses data yang berkecepatan tinggi yang dapat menangani analitik, beberapa pemimpin TI mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam platform analitik khusus. Sebagai contoh ada HeadOP, database non-SQL, dan alat sumber terbuka untuk transformasi data. Sistem transaksional dan platform pelaporan tidak dirancang untuk menangani akses kecepatan tinggi ke data besar untuk analitik dan dengan demikian tidak memadai. Sehingga platform analitik data khusus diperlukan untuk menangani penyimpanan data volume tinggi dan akses yang berkecepatan tinggi yang diperlukan untuk analitik. Berikut 3 dimensi analitik, ya. Upaya analisis data dapat berfokus pada salah satu dari 3 dimensi analisis temporal, yaitu ada analisis retrospektif, kemudian analisis real time, kemudian juga ada analisis prospektif. Untuk analisis retrospektif dapat menjelaskan dan memberikan pengetahuan tentang peristiwa masa lalu, menunjukkan tren, dan membantu menemukan akar penyebab peristiwa tersebut. Sedangkan analisis real time menunjukkan apa yang terjadi saat ini, kemudian bekerja untuk menyajikan kesadaran situasional, alarm ketika data mencapai ambang batas tertentu, atau mengirim pengingat ketika aturan tertentu terpenuhi. Sedangkan analisis prospektif menyajikan pandangan ke masa depan, mencoba untuk memprediksi apa yang akan terjadi, kemudian nilai masa depan dari variabel-variabel tertentu. Berikut adalah gambar 3 dimensi temporal dalam analisis data. Ya.
Gambar ini menunjukkan bagaimana evolusi dalam penggunaan data dapat membantu organisasi bergerak ya dari hanya melihat masa lalu, memahami situasi saat ini hingga memprediksi dan mempengaruhi masa depan. Yang pertama, the past ya, ini berkaitan dengan masa lalu ya, retrospective view. Pendekatan ini fokus pada apa yang terjadi ya, yang telah terjadi ya, dan mengapa hal itu terjadi. Ya, di sini ciri-cirinya dengan menggunakan data historis atau data masa lalu, menghasilkan dashboard yang statis ya. Kemudian dashboard statis ini maksudnya tidak berubah secara real time. Kemudian cocok untuk analisis pasca kejadian dan laporan kinerja. Sedangkan untuk the present, masa kini atau real time view, pendekatan ini menitik beratkan apa yang sedang terjadi saat ini ya. Ciri-cirinya ada beberapa ya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah menggunakan data real time ya. Kemudian data real time itu maksudnya langsung dari sumbernya saat ini ya. Memberikan dashboard yang dapat ditindaklanjuti ya, actionable dashboard. Kemudian dilengkapi dengan alert peringatan ya, serta reminder pengingat. Kemudian juga cocok untuk pemantauan langsung dan respon cepat ya. Dan berikutnya the future ya, atau prospective view ya. Pendekatan ini memprediksi apa yang akan terjadi, bagaimana kita bisa intervensi di dalamnya ya. Ciri-cirinya menggabungkan antara data historis dengan data real time, menghasilkan dashboard yang prediktif ya. Kemudian dilengkapi dengan dashboard berbasis pengetahuan. Kemudian cocok untuk perencanaan strategis serta pengambilan keputusan proaktif. Selanjutnya, perbedaan antara bisnis intelijen dengan analitik ya. Untuk bisnis intelijen memiliki tujuan untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi, wawasan, dan makna untuk tujuan bisnis. Sedangkan untuk analitik digunakan untuk penemuan ya, penciptaan, kemudian pengetahuan, penegasan, dan komunikasi pola, asosiasi, klasifikasi, dan belajar dari data. Sementara kedua pendekatan mengolah data dan menggunakan komputer dan perangkat lunak untuk melakukan itu. Kesamaan berakhir di sana. Bisnis intelijen menyediakan snapshot informasi menggunakan dashboard statis, kemudian juga bekerja dengan data yang dinormalisasi dan lengkap yang biasanya disusun dalam baris dan kolom. Data terstruktur dan diasumsikan akurat. Seringkali data yang berbeda di luar jangkauan atau outlier dihapus sebelum diproses. Kemudian pemrosesan data menggunakan statistik deskriptif sederhana, sebagai contoh mean, mode, dan mungkin garis tren dan proyeksi data sederhana untuk ekstrapolasi tentang masa depan. Sebaliknya, untuk analitik berkaitan dengan semua jenis data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam kedokteran, sekitar 80% data tidak terstruktur dan dalam bentuk catatan medis, grafik, serta laporan. Analitik tidak mewajibkan data untuk dibersihkan dan dinormalisasi, bahkan tidak membuat asumsi tentang normalisasi data. Ini dapat menganalisis banyak jenis data untuk memberikan pandangan ke dalam pola dan wawasan yang tidak mungkin secara manusiawi. Berikut adalah perbedaan ya, dari dua konsep penting dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan, yaitu antara kecerdasan bisnis atau bisnis intelijen dan analisis data atau analitik. Berdasarkan beberapa aspek kunci ya. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan utama ya.
di mana untuk bisnis intelijen ya atau kecerdasan bisnis fokus pada pengolahan data mentah menjadi sebuah informasi dengan tujuan sebagai pelaporan serta pemahaman dasar apa yang terjadi ya. Sedangkan untuk analitik ini fokus pada penemuan wawasan, kemudian pola pembelajaran dari data, lebih proaktif dan berorientasi pada prediksi serta optimalisasi ya. Ini dari aspek tujuan utama. Berikutnya dari segi jenis data ya, untuk bisnis intelijen atau BI umumnya menggunakan data terstruktur yang tersimpan dalam tabel ya, sebagai contoh database relasional. Sedangkan untuk analitik menggunakan data terstruktur ya dan tidak terstruktur sebagai contoh teks, gambar, suara ya. Kemudian dari aspek teknik yang digunakan untuk BI menggunakan statistik deskriptif ya. Kemudian ini statistik deskriptifnya sederhana ya. Sebagai contoh rata-rata trend historis ya. Sedangkan untuk analitik ini menggunakan teknik lanjutan ya seperti NLP, Natural Language Processing. Kemudian di sini ada machine learning. Kemudian ada juga pengklasifikasian ya. Kemudian dari kualitas dan format data ya. Untuk yang BI data tabular ya. Kemudian bersih dan lengkap. Sedangkan untuk analitik ini dapat bekerja dengan dirty data ya. Kemudian yang tidak lengkap ya dan tidak terstruktur ya. Dari segi normalisasi data untuk BI menggunakan data yang telah dinormalisasi di mana strukturnya yang sudah rapi dan konsisten. Sedangkan untuk analitik dapat mengolah data yang tidak dinormalisasi ataupun memiliki banyak variasi jenis elemen data. Kemudian dari segi pola akses data ya. Untuk BI ini menggunakan snapshot data ya dan query statis tidak berubah. Kemudian untuk analitik mengandalkan data streaming ya yang langsung ataupun real time dengan pembaruan terus-menerus terhadap model dan data. Untuk outputnya, di sini untuk BI menghasilkan dashboard, snapshot, dan laporan ya, yang sifatnya informatif, sedangkan untuk analitik menghasilkan visualisasi interaktif, kemudian penemuan pengetahuan ya untuk mendukung keputusan yang lebih kompleks ya. Ini perbedaan antara kecerdasan bisnis atau bisnis intelijen dengan analitik atau analisa data. Ya. Untuk intinya, untuk bisnis intelijen ini lebih fokus pada pelaporan dan pemahaman apa yang terjadi, ya. Sedangkan untuk analitik lebih maju, membantu menjawab mengapa itu terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang harus dilakukan. Di mana keduanya saling melengkapi. Untuk BI biasanya menjadi dasar dan analitik membawa proses tersebut ke tingkat kecerdasan dan prediksi yang lebih tinggi. Berikutnya ada kerangka kerja platform analitik saat mempertimbangkan untuk membangun alat dan aplikasi analitik, strategi dan tata kelola analitik data direkomendasikan. Salah satu strateginya adalah menghindari penerapan point solution yang merupakan aplikasi yang berdiri sendiri dan tidak terintegrasi dengan aplikasi analitik lainnya. Kemudian mempertimbangkan untuk menerapkan platform analitik yang mendukung banyak aplikasi dan alat analitik yang terintegrasi dalam platform. Kerangka kerja 4 lapis diusulkan ya sebagai dasar untuk seluruh aplikasi analitik perusahaan. Kerangka kerja 4 lapis terdiri dari lapisan manajemen data, lapisan mesin analitik, dan lapisan presentasi seperti ditunjukkan di gambar ini ya. Di sini ada 4 layer, ya, presentation layer, analytic layer, data management layer, dan data connection layer. Ya. Untuk prakteknya, Anda akan membuat pilihan tentang perangkat lunak dan vendor apa yang akan diadopsi
untuk membangun platform ini, manajemen data mencakup repositori data terdistribusi atau terpusat. Platform ini mengasumsikan bahwa gudang data perusahaan modern akan terdiri dari gudang data terdistribusi dan berjaringan menggunakan lingkungan sumber terbuka seperti head-of. Lapisan analitik dapat diimplementasikan menggunakan bahasa statistik SAS dan R atau solusi dari vendor lain yang menyediakan mesin analitik di lapisan ini. Lapisan presentasi dapat terdiri dari berbagai alat visualisasi seperti table, click view, Spotfire, atau aplikasi visualisasi data lainnya. Dalam implementasi yang tepat dari kerangka kerja ini, lapisan visualisasi menawarkan alur kerja berbasis analitik, dan oleh karena itu integrasi yang erat antara lapisan presentasi dan dua lapisan lainnya, yaitu data dan analitik, tentu sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Kerangka kerja atau platform manajemen utama yang mencakup seluruh 4 lapisan, yaitu manajemen dan tata kelola data. Kerangka kerja harus mencakup struktur organisasi, kebijakan operasional, dan aturan untuk keamanan privasi, serta kepatuhan terhadap peraturan. Berikut analisa data 4 layer. Ya. Yang pertama, lapisan koneksi data. Analisis data menyiapkan alur penyerapan data dan konektor data untuk mengakses data. Mereka mungkin menerapkan metode untuk mengidentifikasi metadata di semua repositori data sumber. Lapisan ini dimulai dengan membuat inventaris tempat data dibuat dan disimpan. Kemudian analisis data mungkin menerapkan alat perangkat lunak ekstrak, transfer, dan load untuk mengekstrak data dari sumbernya. Alat seperti talent dan standar pertukaran data seperti X12 dapat digunakan untuk mentransfer data ke lapisan manajemen data. Berikutnya lapisan manajemen data. Ya, setelah data diekstrak, data scientist harus melakukan sejumlah fungsi yang dikelompokkan di bawah lapisan manajemen data. Data mungkin perlu dinormalisasi serta disimpan dalam arsitektur database tertentu untuk meningkatkan query dan akses data oleh lapisan analitik. Kami akan membahas taksonomi alat database termasuk SQL, MySQL, head-of, Sharp, dan arsitektur lainnya di bagian mendatang. Ya. Pada lapisan ini kita harus memperhatikan standar HIPAA untuk keamanan dan privasi. Data scientist akan menggunakan alat di lapisan ini untuk menerapkan kontrol keamanan, ya, seperti yang terdiri dari Health Information Trust Alliance yang menawarkan CSF, ya, yang menyelaraskan kontrol keamanan dengan standar keamanan lainnya. Berikutnya lapisan analitik, ya, di mana pada lapisan ini seorang data scientist menggunakan sejumlah mesin untuk menjalankan fungsi analisisnya. Tergantung pada tugas yang ada, seorang ilmuwan data dapat menggunakan satu atau beberapa mesin untuk membangun aplikasi analitik. Lapisan yang lebih lengkap dan mencakup mesin untuk pengoptimalan, pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, pemodelan prediktif, pengenalan pola, klasifikasi, inferensi, dan analisis semantik. Berikutnya lapisan presentasi. Lapisan ini mencakup alat untuk membangun dashboard, aplikasi, dan aplikasi yang menghadap pengguna yang menampilkan hasil mesin analitik. Ilmuwan data sering menumpuk beberapa dashboard, ya, yang disebut dengan dashboard di layar untuk menampilkan hasilnya menggunakan grafis infografis. Dashboard ini aktif dan menampilkan data secara dinamis karena model analitik yang mendasarinya terus memperbarui hasil untuk dashboard. Dashboard infografis memungkinkan untuk memvisualisasikan data dengan cara yang lebih relevan, dengan ilustrasi yang lebih baik. Kemudian dashboard ini dapat menggabungkan berbagai bagan grafik dan visual bersama-sama. Sebagai contoh, komponen infografis termasuk peta panas, peta pohon, grafik batang, berbagai diagram lingkaran, dan bagan paralel, dan banyak lagi bentuk visualisasi lainnya. Baik, mungkin cukup untuk materi pertemuan 10, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.